Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Zarani, berasal dari kelas 2D Psikologi Islam NPM 20310606263. Di sini saya akan menjabarkan jawaban UTS Ilmu Kalam. Yang pertama yaitu sebutkan objek material, objek kajian, dan objek formal dalam ilmu kalam. Objek material yaitu Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Objek formal yaitu titik perbedaan, titik persamaan, titik singgung antara ilmu kalam dan tasawuf. 2. Jelaskan konsep kerangka berpikir dalam ilmu kalam, latar belakang secara internal maupun eksternal. Memiliki dua metode. Yang pertama yaitu metode berpikir rasional, dan yang kedua yaitu metode berpikir tradisional. Metode berpikir rasional yaitu memiliki prinsip hanya terkait pada dogma-dogma yang jelas dan tegas disebut dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan mengkaji ilmu kalam. Pemahaman merupakan kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi. Latar belakang internal maupun eksternal. Latar belakang internal adalah yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam karena masalah-masalah politik, karena akal pikiran mulai memfilsafatkan agama, dan karena Al-Quran tidak hanya sebagai seruan dakwah. Faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam karena kebanyakan orang-orang memeluk agama Islam sesudah kemenangannya. Karena golongan Islam yang terdahulu, terutama Mu'tazilah, lebih mementingkan atau memusatkan perhatian untuk dakwah Islamiyah, membantah orang-orang yang membantah alasan orang-orang yang memusuhi Islam. 3. Apa urgensi perbedaan dan persamaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat? Jadi, objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti mengenai wujud Allah, sifat-sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil baginya, dan sifat yang boleh disifatinya kepada. Juga membahas tentang para rasul. Perbedaan antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika akliyah sebagai landasan pemahaman dan argumentasi nakliyah yang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang menekankan rasa daripada rasio. 4. Bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan di atas mempelajari ilmu kalam haram? Pendapat saya tentang masalah di atas tersebut dalam konteks spesifikasi, ilmu kalam ataupun ilmu filsafat dikatakan berdosa karena metodologi cara pemahamannya yang salah. Mungkin secara kebetulan hasilnya mencocoki kebenaran, namun tidak berarti Islam datang untuk mengkarantina akal, tetapi meletakkan akal pada tempatnya setelah dapat berfungsi secara profesional. Maka pantas jika sebagai ulama salaf melarang kaum muslimin mempelajari ilmu kalam, karena dapat menjerumuskan seseorang dalam kesalahan pemahaman agama Islam yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat setelahnya. 5. Jelaskan bagaimana iman, Islam, dan ihsan. Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan seseorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Seseorang belum dikatakan beragama Islam dengan sempurna jika belum melakukan 5 perkara secara keseluruhan. Iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman, yu'minun, bimanan. Artinya
meyakinin atau mempercayai. Secara sederhana, ihsan berarti kebaikan. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa ihsan. Dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, ternyata pengertian antara ketiga istilah itu terkait dengan yang lain, bahkan tumpang tindih, sehingga setiap satu dari ketiga istilah itu mengandung makna dua istilah yang lainnya. Dalam iman terdapat dalam ihsan, dalam Islam terdapat dalam iman dan ihsan, dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Dari sudut pengertian inilah kita melihat iman, Islam, dan ihsan sebagai teologi ajaran ilahi.